Pemirsa Komisi 3 DPR RI masih melanjutkan rapat dengar pendapat umum bersama pakar hukum membahas dan menerima masukan terkait RUU Perampasan Aset. Hari ini RDPU digelar bersama akademisi dari Fakultas Hukum sejumlah perguruan tinggi dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Bianca Sumendep langsung dari Gedung Parlemen Jakarta. Kita sapa Bianca, apa saja poin pembahasan dalam RDPU kali ini? Ya, selamat siang Jose dan pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan betul sekali, tepatnya sekitar 2,5 jam sudah berlangsung untuk rapat dengar pendapat umum, yang mana tadi Jose ini berlangsung tepatnya dari pukul 10 dan tadi mengundang begitu kedua pakar hukum, yakni adalah Yeskiel Tiranda dan juga Firman Wijaya. Yang menarik pemirsa, tadi juga dipimpin begitu secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yakni adalah Ahmad Syaroni. Tentu dilakukan RDPU ini untuk mendengarkan begitu sejumlah masukan terhadap rancangan draft RUU Perampasan Aset. Karena kalau kita ketahui bersama Jose dan pemirsa bahwa RUU Perampasan Aset ini menjadi penting. Lantaran yang pertama tentu untuk mengembalikan kerugian negara serta memperkuat begitu untuk pemberantasan korupsi. Dan tadi kami juga sudah merangkum begitu sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh kedua pakar hukum ini. Di antaranya yang pertama meminta begitu bahwa kepada pihak DPR mengusulkan untuk menyempurnakan agar draft ini bisa memiliki substansi yang lebih matang serta berkeadilan, dan juga standar bukti ini diharapkan bisa dilakukan dengan baik. Juga standar pembuktian aset ini harus dilakukan secara matang dan juga meyakinkan. Yang tadi juga menarik Jose dari apa yang disampaikan oleh kedua pakar hukum ini adalah terkait dengan mekanisme, yakni adalah mekanisme pelaksanaan NCB atau non-convention base, yang mana ini diartikan begitu apabila perampasan aset tanpa putusan pidana ini diharapkan dapat diatur secara ketat dan juga terbatas. Jadi kalau tadi yang kami dapatkan begitu dari poin-poin yang disampaikan, ini disampaikan bahwa NCB ini dapat dilakukan, mekanisme ini dapat dilakukan dengan berbagai catatan. Yang pertama adalah bahwa tersangka ini melarikan diri, tersangka meninggal dunia, serta keberadaan tersangka yang tidak diketahui. Oleh karena itu diharapkan mekanisme NCB ini dapat diterapkan khususnya untuk proses perampasan aset. Nah, Jose tadi juga disampaikan juga oleh kedua pakar hukum ini, kendati begitu RUU Perampasan Aset ini dengan tujuan begitu untuk memulihkan hak aset negara, tetapi satu hal yang terus ditegaskan adalah mengingat juga untuk hak begitu dari yang di perlindungan hak konstitusional dan juga hak asasi manusia, dan juga tetap mengutamakan asas khususnya due process of law. Ini juga jadi salah satu poin yang disampaikan. Nah, kendati demikian Jose, memang kalau kita lihat saat ini kendati DPR masih dalam proses reses, tetapi RDPU ini tetap dilaksanakan. Bahkan ini adalah lanjutan begitu, karena tepatnya Senin kemarin juga sudah dilaksanakan juga RDPU dan mengundang begitu untuk pakar senior, dan ini juga menjadi bukti nyata bahwa Komisi 3 DPR RI ini terus begitu akan melanjutkan penindakan begitu penyempurnaan khususnya untuk RUU Perampasan Aset. Dan yang menarik juga Jose, bahkan ini masuk begitu dalam program prioritas Prolegnas prioritas 2026, ini jadi salah satu hal yang tentu diprioritaskan oleh Komisi 3 DPR RI. Dan kita akan lihat bersama Jose apakah di hari-hari selanjutnya ini juga akan dilakukan begitu untuk rapat dengar pendapat umum, tentunya ini untuk menyempurnakan khususnya untuk RUU Perampasan Aset ini, karena tentu untuk mengembalikan hak aset dari negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Jose. Baik, terima kasih rekan Bianca Sumendap untuk laporan terkini dari Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.